Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raja Wali Emergency Team dan selamat datang di Baptadas. Siap, sigap, tangkas bersama Baptadas. Nah, Teh, Baptadas itu apa sih kepanjangannya? Nah, Teh Alun, Baptadas ini bahas penyakit dan tindakan sampai tuntas. Wah, menarik Jadi, banget ya. jadi di sini kita akan membahas mengenai penyakit dan tindakannya bagaimana, Teh Alun. Oke, sebelumnya kita belum perkenalan nih Teh Alun. Sebelumnya kita akan perkenalan ke Sobat Raja Wali Emergency Team ya. Perkenalkan, nama saya Hilda Andayani. Saya Fadlunisa Nur Fajriyah. Nah, Teh Alun ini dari organisasi atau UKM apa nih Teh? Saya dari RMC, Raja Wali Media Creativity. Wow, apa tuh Teh? Jadi ini tuh salah satu UKM yang berada di Institut Kesehatan Raja Wali, di mana RMC ini bergerak dalam bidang media gitu, Teh. Oke, jadi di bidang media ya Teh. Betul. Nah, saya sendiri dari Raja Wali Emergency Team yang mana UKM ini itu terdiri dari beberapa fakultas, fakultas keperawatan, kebidanan, farmasi, dan fakultas kesehatan. Nah, kita berdua ini dinaungi langsung oleh Institut Kesehatan Raja ya, Institut Kesehatan Raja Wali. Oke, sekilas dari kita ya Teh ya. Nah, gimana Teh perjalanan ke sini tadi? Wah, lumayan capek ya karena harus naik tangga. Terus memang di sini kan curam ya, ada nanjaknya, ada ke bawahnya gitu. Terus ditambah cuaca yang panas kali ini itu. Nah, betul banget Teh, menyinggung panas ya, bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia ini, terutama ya di Bandung inilah gitu. Iya. Ini panas banget gitu dan sudah termasuk ekstrim ya dibandingkan cuaca Bandung sebelum-sebelumnya ya Teh ya. Nah, menyinggung lagi ke panas Teh Alun, sudah pasti efeknya itu salah satunya ke polusi udara ya Teh Betul, Alun. ke polusi udara. Nah, tadi di jalan bagaimana Teh polusinya? Wah, lumayan ya, agak tebal karena memang sekarang lagi marak-maraknya ya polusi udara di semua kalangan di Indonesia, apalagi di Bandung gitu yang saya rasakan sendiri gitu, Teh. Oke, di polusi udara ini sudah pasti kita rasakan ya Teh, semuanya sudah kita rasakan. Nah, untuk membahas mengenai polusi udara lebih detail lagi Teh Alun, karena kita akan membahas penyakitnya gitu. Kita akan sharing dengan narasumber karena kita tidak mungkin berdua saja Iya. untuk membahas ini Teh Alun. Nah, di sini kita ada 4 narasumber hebat ya Teh Iya. Alun. Oke, kita akan perkenalan dulu mungkin ya. Di sini ada Kang Alif. Halo Kang Alif. Selamat siang Teh Hilda, Teh Alun. Siang. Ada Teh Sipa. Halo Teh Sipa. Halo, selamat siang semuanya. Aku Siva dari Raja Wali Emergency Team. Iya, ada Teh Rida. Halo Teh Rida. Halo, saya Rida Febrianti. Saya dari Raja Wali Emergency Team. Oke, satu lagi ada Teh Eva. Halo semuanya, saya Pun Oktavianika dari Raja Wali Emergency Team. Dan halo juga Teh Hilda dan Teh Alun. Halo. Oke, sudah sedikit perkenalan ya. Oke, dari Teh Akang dan Teteh nih, bagaimana tadi di perjalanan ke sini tentang panas dan polusi udara ini, Akang Teteh? Tadi itu kebetulan saya berangkat dari Cimahi gitu ya, Masya Allah sekali. Cuaca Indonesia memang pada saat ini itu sedang di atas rata-rata ya, suhu panasnya gitu. Ini tuh polusi kendaraan ditambah lagi Bandung, itu termasuk Cimahi ya. Itu tuh kota termacet yang mana transportasinya itu luar biasa banyak sekali gitu ya. Setiap orang menggunakan transportasi umum, enggak menggunakan transportasi umum, jadi menggunakan transportasi pribadi gitu. Apalagi Bandung Iya. dan Cimahi ini sekarang sudah banyak banget pendatang ya Teh Sita Betul ya. sekali. Terus sekarang ini weekend gitu. Iya, Pasti Iya, ya, betul. wah lebih banyak lagi Iya. nih yang ada di jalanan gitu Iya, ya betul. pengguna transportasi. Karena kebetulan juga Bandung ini tuh merupakan tempat wisata ya. Jadi orang-orang kota di luar Bandung ini tuh wisatanya di sini gitu. Nah, yang saya rasakan juga kayak karena mungkin kendaraannya banyak, jadi saya di jalan itu muka saya itu berdebu gitu loh. Untungnya saya pakai masker tadi gitu. Jadi make up saya sedikit tidak luntur gitu ya, seperti itu. Nah, dari Teh Rida sendiri, Teh Rida dari mana asalnya Teh? Kalau aku dari Majalaya, tadi kebetulan kesini bawa transportasi sendiri. Kebetulan ya Majalaya tuh sangat jauh ya kesini tuh lumayan gitu ya. Apalagi stopan Kiricon tuh, betul yang banyak polisi banget gitu ya. Jadi sangat polusinya tebal banget. Untung aku juga tadi memakai masker.
Oke, dari Teh Eva dari mana Teh? Kalau saya ini dari Padalarang ya, mungkin tahu ya Padalarang itu sangat macet, apalagi kalau siang dan sekarang ini hari libur kan. Nah, tadi juga saya lewat jalan yang atas ya di Cisarua itu benar-benar udaranya dingin karena pagi-pagi juga mungkin. Seperti itu Teh. Oke, dari Kang Alif sendiri, Kang Alif bagaimana nih mengenai polusi udara di luar atau di sekitaran rumah Kang Alif? Kalau di sekitar tempat tinggal saya tentu sekitaran sini ya dekat. Nah, dan emang ya ngekos. Dan emang polusi udara ini kerasa banget karena kalau kita ngomongin polusi udara itu identik sama penyakit. Penyakit saluran pernafasan. Jadi di lingkungan sekitar kita nih, khususnya teman-teman saya ataupun teman-teman dari teteh-teteh yang lain nih, pasti banyak yang terkena penyakit saluran pernafasan kayak batuk, pilek. Nah mungkin ini tuh ada hubungannya dengan polusi udara. Nah polusi udara tuh bagi saya kerasanya sangat terasa di bagian kesehatan. Nah, itu. Oke, Teh Alun, tadi Kang Alif sudah menyinggung ya mengenai penyakitnya nih Kak. Oke, gimana Teh Alun sendiri sudah penasaran belum? Penasaran banget nih karena kan terkait dengan polusi udara itu banyak banget ya penyakitnya. Mungkin kita akan bahas salah satu penyakitnya nih. Apa nih yang akan kita bahas kali ini, penyakit yang berkaitan dengan polusi udara. Boleh dari Kang Tete, ada yang akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih salah satu nih penyakit dari polusi udara? Oke, sebelum ke penyakit mungkin kita bahas dulu dampak dari polusi udara seperti itu ya. Nah, polusi udara ini tercipta atau ada karena mungkin adanya polusi-polusi yang menumpuk di lapisan udara kita ya. Nah, Kang Alip, untuk penyebab dari terjadinya polusi udara itu ada apa aja sih? Buat penyebabnya itu ada banyak ya, terutama lebih dari 40% kalau di Indonesia itu penyebab polusi udara dari kendaraan bermotor. Sebagian lagi dari industri-industri pembakaran, industri pakaian dan sebagainya. Iya, selain itu kan kita musim kemarau nih, Teh Hilda, Teh Rida. Di musim kemarau ini banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran hutan. Karena memang musim kemarau, ditambah lagi pohon-pohonan makin kering, udara juga makin memburuk, ditambah lagi dengan asap-asap hasil pembakaran. Itu juga memperparah kondisi dari polusi udara yang sedang Indonesia hadapi pada saat ini. Mungkin itu untuk penyebab dari terjadinya polusi ya. Tadi Teh Hilda itu menanyakan penyakit apa sih yang muncul dari fenomena polusi udara ini. Nah, mungkin Teh Hilda bisa bantu jelasin penyakit apa saja? Di sini saya akan menjelaskan penyakit ISPA. ISPA adalah infeksi penyakit saluran pernapasan akut. Di sini apa sih penyakit ini termasuk ke polusi udara, menyebabkan polusi udara. Mungkin dari yang telah disampaikan Teh Sipa, Teh Rida, dan Kang Alip tadi, sekarang kan cuaca sedang kemarau ya, panas-panasnya, apalagi beberapa hari ke belakang itu ya, waktu siang. Nah, di cuaca kemarau ini, selain cuaca kemarau gitu maksudnya ya, ada cuaca yang cenderung stagnan. Nah, apa sih itu cuaca yang cenderung stagnan itu? Cuaca yang berkabut. Hal itu juga menjadi faktor salah satu dari dampak polusi. Nah, mungkin saya boleh bertanya ya kepada Akang Teteh di sini. Sebelumnya pasti semuanya udah pernah menghirup asap rokok ya? Sudah. Pasti teman-teman di sana juga yang menonton podcast ini juga pasti pernah merasakan. Nah, gimana sih rasanya menghirup rokok itu? Wah, nggak enak banget ya. Sesak sih pasti. Kadang sesak juga, kena baju jadi bau gitu ya. Iya, nah pasti kan tidak enak dan sangat benar-benar mengganggu ya. Nah, di sini saya tekankan pada kebiasaan. Jadi sesuatu yang polusi udara yang terus-terusan dihirup itu akan tidak baik untuk kesehatan tubuh gitu. Nah, dampaknya juga dari polusi udara ini tuh ada dampak ringan maupun berat, yaitu sampai menyebabkan kematian gitu. Mungkin seperti itu Teh Alun. Oke, tadi sudah ada dampaknya ya Teh Alun ya. Serem banget ya dampaknya sampai ke kematian gitu. Makanya kita harus menjaga gitu, harus ya meminimalisir lah sebisa mungkin untuk menghirup polusi udara yang kurang baik. Iya, betul Betul. sekali. Nah, mengenai dampaknya tadi nih Akang Teteh, tanda dan gejala dari ISPA sendiri Iya, itu betul. apa sih?
Sebelumnya tadi disinggung sama Teh Hilda bahwa Teh Rida Teh ya. Rida, ya betul sekali. Saya ketuker gitu ya antara Hilda sama Rida karena dadaan gitu. Tadi salah satu ya ISPA itu banyak sekali komplikasi-komplikasi yang terjadi dari polusi udara. Salah satunya itu adalah ISPA. ISPA itu adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan seperti itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu tubuh kita ketika menghirup udara yang tidak segar itu akan memberikan alarm yang mana kita harus melakukan pengobatannya seperti itu kan. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu ada demam. Ada muncul reaksi tubuh kita itu demam tinggi, batuk, bisa batuk bertahak ataupun batuk kering. Selanjutnya nyeri dalam menelan ya Teh Rida. Ya, setelah nyeri dalam menelan, kita juga merasa sakit di bagian tenggorokan. Ya, seperti ada peradangan seperti itu. Dan kalau misalnya pada bayi dan juga pada lansia, nah itu tuh bisa menyebabkan kesulitan bernafas karena ada sumbatan jalan nafas. Nah, itulah yang menjadi mempercepat apa ya namanya yang tadi dampaknya yaitu proses kematian. Itu yang harus kita hindari gitu. Kalau dari Kang Alif ada tambahan seputar penyakit ISPA? Kalau misalnya kita berbicara penyakit ISPA nih, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Nah, jadi si penyakit ini dia berlangsung secara spontan dan cepat sembuh karena dia kondisinya akut. Nah, buat ISPA ini dia disebabkan karena dua macam. Bisa jadi infeksi virus kayak virus influenza dan retrovirus. Bisa sama infeksi bakteri. Nah, itu salah satu faktor penyebab terjadinya ISPA. Nah, hubungannya sama polusi udara apa? Kalau misalnya kita sangkut pautkan sama polusi udara nih, kita menghirup polusi udara. Nah, polusi udara itu dia masuk ke dalam saluran pernafasan, lalu polusi udara masuk ke dalam saluran pernafasan, membawa berbagai virus dan bakteri. Nah, virus dan bakteri ini dia hidup di dalam lendir-lendir saluran pernafasan. Cara kerjanya virus itu kan dia memakan inang. Nah, virus itu dia memperbanyak dirinya di dalam saluran pernafasan. Nah, kalau virus sudah memperbanyak diri di saluran pernafasan, otomatis sistem kekebalan tubuh bakal bekerja nih. Sistem kekebalan tubuh itu bakal mencoba melawan virus, memakan virus. Nah, ketika sel daya tahan tubuh memakan virus, tadi yang sudah disebutkan Teh Siva nih, bakal jadi reaksi tubuh, reaksi alami itu. Nah, reaksinya itu berupa panas, demam, peradangan, dan berlendir, mengeluarkan banyak lendir dan sebagainya. Nah, dalam proses itu, tubuh akan memulihkan dirinya secara sendiri. Nah, seperti itu. Berarti di dalam tubuh itu terjadi peperangan antara antibodi dan antigen ya? Iya, betul sekali. Ini Teh Hilda ada tambahan juga ya. Biasanya ISPA ini tuh bisa sama kayak flu ataupun influenza. Dan kita tuh kayak samar-samar gitu loh. Mungkin masyarakat umum juga kayak ISPA teh apa, ISPA teh apa. Betul. Nah, itu tuh termasuk dalam salah satu golongannya seperti itu. Dan yang mudah terserang atau yang mudah terkena penyakit ISPA ini biasanya pada anak usia dini dan juga lansia seperti itu Teh Hilda. Makanya banyak kasus-kasus di rumah sakit anak-anak itu terkena penyakit ISPA gitu. Nah, kenapa sih Teh gitu? Banyaknya itu anak-anak gitu yang terkena ISPA ini. Atau dari Teh Rida atau dari Teh Eva? Mungkin karena kan usianya sangat rentan ya untuk anak-anak ini dan imun tubuhnya tuh masih lemah gitu, masih belum kuat untuk Untuk memerangi antigen itu ya, antibodinya belum cukup kuat ya. Oke, dari Teh Rida mungkin ada statement mengenai ISPA ini? Gimana, Teh? Statement mengenai ISPA, apakah ya pendapatnya? Iya, sama aja sih kayak Teh Epa yang dimaksud karena kan si bayi itu masih imunnya masih kurang gitu ya, masih kurang kekebalan tubuhnya. Jadi sangat sering gitu terhadap bayi si ISPA itu sering terjadi pada bayi. Oke, disclaimer ini Teh Alun. Sebelumnya itu saya membaca salah satu artikel. Jadi akhir-akhir ini di bulan September kemarin ternyata penyakit ISPA ini tuh meningkat menjadi 4.000 lebih Teh Akang dan Teteh. Betul. Jadi ada 4.000 setelah
bulan September kemarin. Dikarenakan apa? Karena tadi cuaca panas lalu ke polusi. Dan ternyata kembali lagi di cuaca panas itu di Tangerang, Akang dan Teteh, itu sampai 38 derajat itu panasnya. Seperti yang kita ketahui ya, kita mahasiswa keperawatan, mahasiswa farmasi di kesehatan lah ya. 38 itu suhunya itu sudah panas ya. Betul Kalau sekali. di suhu tubuh itu sudah demam. Betul. Mungkin bisa dikasih paracetamol atau bagaimana Mungkin. gitu ya. Iya, seperti itu Nah, ya. panas itu kan tadi karena salah satunya itu katanya itu kurangnya pertumbuhan awan. Jadi Iya. matahari itu langsung menyinarinya itu langsung ke bumi gitu, Iya. ke permukaan bumi. Jadi ya terasa banget panasnya, polusinya, dan terjadi penurunan curah hujan. Bahkan kita belum ada hujan ya kemarin, Betul. hanya sekali itu. Iya. Ini termasuk dalam kemarau panjang yang dihadapi Indonesia pada tahun saat ini ya. Iya, seperti itu. Nah itu jadinya ternyata bisa mengalami peningkatan di ISPA itu. Iya, Teh Hilda, ini juga ada tambahan lagi nih, masyarakat umum itu bingung, ISPA ini sekumpulan penyakit atau satu penyakit saja. Jadi saya di sini berusaha untuk menjelaskan sepengetahuan saya, membaca artikel-artikel terkait, ada golongan-golongan penyakit yang termasuk ke dalam ISPA. Yang pertama itu ada penyakit sinusitis, batuk pilek, peradangan di tenggorokan atau radang tenggorokan akut, laringitis akut, dan fenomena yang telah kita hadapi nih, fenomena COVID-19 itu termasuk ke dalam penyakit ISPA. Seperti itu Teh Hilda. Oke, dapat disimpulkan ya Teh Alun, berarti ISPA ini tuh merupakan golongan dari beberapa penyakit ya. Jadi ISPA itu di dalamnya ada beberapa penyakit lagi ternyata. Oke, mungkin dari Akang dan Teteh bisa saya simpulkan ya bahwa tadi dari cuaca panas bisa memengaruhi ke polusi udaranya. Nah, lalu polusi udaranya sudah pasti akan menimbulkan penyakit. Dan salah satu penyakitnya apa tadi Teh? ISPA, infeksi Saluran pernapasan akut. Oke, Akang Teteh, mungkin meskipun sedikit tapi isinya daging ya, isinya daging banget. Atau ada nggak sih sebelum kita tutup nih Akang Teteh trik dan tipsnya untuk mencegah dan menangani ISPA ini? Iya, boleh Kang Alif. Kalau untuk mencegah nih ya, karena tadi kan sudah disinggung nih, ISPA itu akhir-akhir ini disebabkan karena polusi. Nah, untuk pencegahannya, siapapun yang mau keluar dari rumah, ruangan, itu diharap menggunakan masker. Nah, sanitasi juga harus baik. Kita cuci tangan, terus membersihkan rumah, sirkulasi udara juga harus baik, kelembapan. Nah, karena bakteri dan virus itu kan dia bisa hidup di tempat yang lembab. Nah, itu salah satunya. Terus kalau misalnya dari diri kitanya nih, dari diri kitanya itu untuk pencegahannya kita memperkuat sistem imun kita dengan cara apa? Istirahat yang cukup, tidak begadang, makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, itu. Dan saya menyinggung juga nih untuk pengobatan ISPA. ISPA itu dia itu kan disebabkan karena infeksi virus atau bakteri. Nah, untuk ISPA yang infeksi virus itu, dia itu tidak membutuhkan obat antivirus biasanya. Jadi kita harus biasanya menggunakan pengobatan penunjang, kayak istirahat, pereda rasa pusing, pereda radang. Nah, kita menggunakan obat-obatan seperti itu. Jadi, kecuali untuk ISPA yang disebabkan karena bakteri, kita membutuhkan antibiotik. Nah, karena kan banyak ya Indonesia sekarang yang penyalahgunaan antibiotik. Nah, jatuhnya jadi resistensi antibiotik ya. Nah, itu jadi salah satu hal yang berbahaya juga. Jadi mungkin Teh Hilda intinya itu ada di diri kita ya. Kita itu harus menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti itu yang tadi dijabarkan oleh Kang Alip. Mungkin seperti itu untuk pencegahannya ya. Kalau misalnya untuk penanganannya lebih baik ke dokter. Kalau misalnya kita udah terlanjur terkena penyakit tersebut, kita langsung segerakan periksakan ke puskesmas dan ke dokter terdekat seperti itu. Tapi untuk pencegahannya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Alip. Oke, baik Akang Teteh, terima kasih banyak, ini bener-bener daging banget ya. Tadi sudah disinggung ya teman-teman, pola hidup sehat, pola makan, personal hygiene-nya gitu ya, sanitasi dan lain sebagainya itu sangat membantu untuk mencegah dan menangani dari ISPA itu sendiri.
Oke, semoga sih polusi udara dan panas ini segera teratasi ya, Teh Alun ya. Oke, mungkin cukup dari kita, Teh Alun. Jangan lupa tadi pesan-pesan dari 4 narasumber hebat kita ya, Teh Alun ya. Oke, tetap jaga kesehatan, stay healthy, Sobat Raja Wali Emergency Team. Sekian dari kami, saya Hilda Andayani. Saya Falunisa Nur Fajriyah. Sampai jumpa di Baptadas. Siap, sigap, tangkas bersama Baptadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.